Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Nusa Penida. Yeay, akhirnya Santi bisa ke Nusa Penida ya. Ini baru first time in here. Jadi perjalanan pas waktu Nusa Penida itu seneng banget, excited banget. Karena kan dari Kelungkung tuh penyeberangan. Memang bisa dari Kelungkung atau Sanur. Dan harganya itu murah banget. Cukup 75.000 aja udah nyampe di Nusa Penida. Seperti itu kan. Nah, buat yang tanya kan, Kak Santi di Nusa Penida nginepnya di mana? Nah, Santi untuk nginepnya ini di Sandy Hill Cottage ya. Ini tepatnya di Jalan Raya Crystal Bay, Banjaranyar, Desa Sakti di Nusa Penida. Baiklah, kita ikuti untuk kamarnya. Ya, ini cottage-nya ini. Ya. Oke. Nah, di sini udah dilihat untuk roomnya. Di sini juga udah tersedia untuk ruang tunggu, ruang curhat, ruang berbincang di sini ya. Terus kita masuk. Enak banget. Ya, ini aku nyalain ya lampunya ya. Oke. Nah, di sini cocok juga sih kalau untuk bulan madu untuk ke Nusa Penida gitu kan. Nah, ini di sini. Ada gulingnya juga. Bantal. Lampunya, terus ada fasilitas AC ya. Oke, terus ini kayak suasananya tuh kayak di desa banget gitu loh, karena atapnya ini kan cottage ya, jadi lebih nuansa tradisional, nuansa alamnya itu dapat. Nah, di sini, sebelum masuk ke kamar mandi kita lihat dulu. Ini ada fasilitas mineral waternya ya. Terus ada teh, kopi, terus ada untuk pengering rambut buat cewek-cewek atau laki-laki yang rambutnya panjang. Terus ini juga ada kulkasnya juga. Terus ada brankas nih, jadi safety banget. Terus ada handuknya ya. Jadi nggak usah khawatir kepanasan di Nusa Penida karena AC-nya cukup mendinginkan jiwa raga kita untuk liburan di sini. Oke, lanjut lagi. Ini untuk toiletnya sini. Nah, toiletnya cukup bersih banget. Ini wastafel, dapat sabun, sampo, terus untuk toiletnya juga seperti itu. Nah, kita lihat aja keluar lagi yuk. Oke ya. Nah, kalau mau pagi atau mau malam gitu kan, ini untuk bisa kayak ruang makan, nongkrong sini. Ayo ikutin sini. Nah, di sini juga bisa untuk bercengkrama atau meeting-meeting lah kalau di nuansa alam ini. Terus ada kolam renangnya juga di sini. Ayo ikutin. Ada kolam renangnya di sini. Jadi nggak usah khawatir kalau mau olahraga, mau swimming, di sini juga tersedia. Terus di sini juga ada kafenya. Jadi kalau untuk mau pesan makanan ya, kalau mau untuk pesan makanan atau apapun lah, kalau kita lagi lapar, lunch atau breakfast bisa juga untuk di sini. Ayo lanjut lagi kita. Jadi model cottage-nya itu seperti ini loh. Nih, unik gitu. Gentengnya, terus tempatnya. Jadi untuk satu place. Oke. Itu. Terus ada pelinggihnya juga kalau sembahyang. Jadi ini tuh area-areanya itu kayak kebun-kebun lah di depannya itu. Karena untuk di Nusa Penida itu masih masih suasananya itu masih alam banget sih kalau itu lihat. Oke, kalau teman-teman mau liburan ke Nusa Penida, nanti Santi kasih kontaknya ya. Nanti bisa dihubungi di WhatsApp. Kontaknya nanti Santi cantumkan di sini, yaitu di 081 337 567256 atau di 081 338 872024. Jadi kalau mau liburan ke Nusa Penida, kalau Santi kan liburannya itu karena traveling spiritual ya. Setelah ini nanti Santi mau keliling ke pura-pura di sini gitu. Baiklah. Terima kasih, nanti ikut Santi melalui nangkil yang ada di Pura di Nusa Penida. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, dan share. Salam sayang dari Nusa Penida. Yeay. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Sarang Swastiastu, saat ini Santi berada di Pura Dalempet, tepatnya di Nusa Penida. Nah, di sini serangkaian untuk traveling spiritualnya Santi, karena memang Santi datang ke Nusa Penida untuk niat utamanya adalah nangkil atau untuk sembahyang ke pura-pura yang ada di Nusa Penida. Nah, di sini Astunggara Santi diizinkan sama Ida Betara dimudahkan untuk jalan ke Nusa Penida untuk sembahyang Sugro di Ratu Gede Mas Mecaling, karena nanti ada histori Santi mau memperkenalkan pengalaman Santi kepada beliau. Jadi nanti kita bisa diskusi untuk di sini dan belajar untuk bersama. Baiklah, buat teman-teman tetap stay on ya di channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suksma buat Pak Mangku, tadi sudah sembahyang di sini, sudah diizinkan untuk nangkil di sini. Baiklah, untuk Pak Mangku sebelumnya Santi kenalan dumun dengan Pak Mangku. Siapa nama lengkapnya? Mangku Wayan Swaste. Bapak Mangku Wayan Swaste. Baiklah, Pak Mangku, ini namanya kan di Pura Dalempet. Memang ada berbagai dari pura-pura juga ada kan, nggak hanya satu aja. Nah, kalau di sini kan untuk Pura Segara. Nah, ini bagaimana di Pura Segara? Di Pura Dalempet ini dia ada 4 pelebahan. Pelebahan. Ada pelebahan, artinya tempat itu. Di Pura Segara, Pura Taman, Ratu Gede dan Penataran. Itu atau disebut dengan Ratu Mas. Jadi biasanya para pemedok ini kalau sembahyang itu ke Segara dulu. Kenapa di Segara? Karena Segara adalah sumber daripada pengleburan. Artinya sebelum sembahyang, segala kotoran yang ada pada pribadi pemedok itu dilebur dulu di Segara. Nah, setelah di Segara, nah itu baru sekarang ke Pura Taman. Artinya sisa-sisa kotoran yang dilebur di Pura Segara itu akan dibersihkan kembali di Pura Taman, sehingga di Pura Taman itu dibuat lebih bersih. Artinya kalau ibarat kita mandi, anggaplah pertama kita mandi itu kan pakai sabun. Setelah pakai sabun baru pembilasannya untuk membersihkan sabun itu di Pura Taman. Nah, setelah kira-kira bersih di Pura Taman, barulah sekarang kita ke Ratu Gede. Di Ratu Gede lah sekarang kita minta apa yang kita harapkan, apa yang kita minta di sana nanti diminta. Nah, setelah di sana direstui, baru nanti setelah di sana diberikan restu, barulah dia akan di legalitasnya di Pura Penataran. Pura Penataran. Pura Penataran itu legalitasnya, artinya capnya di sana. Setelah di sana barulah dianggap sudah selesai persembahyangannya. Berarti ini untuk biar pemirsa atau umat sedharma kalau nangkil untuk lebih tahu urutannya, seperti itu Pak Mangku. Seperti itulah urutannya. Baiklah, sebelumnya terima kasih banget sampun berkenan untuk di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nah, Santi mohon izin pertanyaan satu lagi. Beliau yang melinggi di sini sireng nggih? Kalau di sini itulah barunanya, Siwa Baruna. Siwa Baruna. Siwa Baruna. Artinya yang berstana di Pura Segara, di Segara atau di laut itu. Kalau di taman itu ganggenya di sana. Dewa Gangga. Dewa Gangga. Pengelukatannya di sana, sumber pengelukatan peleburannya. Sukses buat Pak Wayan, semoga sehat selalu. Ya. Tetap semangat buat ngabdi untuk umat Hindu sedharma. Semoga Pak Wayan bahagia dan ceria selalu. Baiklah, terima kasih. Nanti Santi juga mau ke Pura Taman Dumon, Setelah itu nanti di Pura Ratu Gede Mas Mecaling. Setelah itu nanti di Pura Penataran. Seperti itu. Tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra. Titiang manusia ngaturang suksema ringsani sampun kepijayan antuk sembah bakti ring ide yang widi saking manah suci tur nirmala. Om Swastiastu. Swasti, kenalkan Tiang Santi. Baiklah, Santi. Pak Mangku siapa namanya? Nyoman Bang. Bapak Mangku Nyoman Bang. Baiklah. Bang. Oke.
Baiklah Pak Mangku Nyoman, Santi mau bertanya nih ke kalau di sini kan pura taman ge, pura taman. Nah beliau yang melinggi di sini siapa nih ke Pak Mangku? Mereka pun de Sri, Ge, itu Dewa Kecantikan. akan cantik, bersinar, bertaksu gitu. Siap, siap, siap. Baiklah untuk Napi Pak Mangku Nyoman, matur suksma tadi sudah membimbing umat buat sembahyang. Terus semoga Pak Mangku juga sehat selalu. Baiklah, nanti Santi izin untuk ke pura yang melingginya beliau Ratu Gede Mas Mecaling. Terus nanti di penataran ge Pak Mangku ge. Baiklah, siap suksma, semoga sehat selalu. Oke, tetap semangat Pak Nyoman. Semangat. Baiklah, nanti kita lanjut untuk ke tempat sembahyang lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra. Sang Yang Widiwasa nampak ring ide Sang Yang Widiwasa. Om Swastiastu, masih dalam serangkaian untuk di Pura Dalempet Nusa Penida. Nah, Astungkara untuk di sini yang ada di Pura Napi untuk Penataran Dalempet, untuk Pura Penataran Dalempet yang melingginya Pura Ratu Gede Sakti, Ratu Gede Sakti Mas Mecaling. Caling. Baik. Santi yang paling bersemangat nih. Baiklah, sebelumnya Pak Mangku bisa hadap di kamera nih Kak. Baiklah, Pak Mangku, sebelumnya Santi mau kenalan Dumun. Untuk namanya Pak Mangku siapa nih? Namanya Iketut Siwat. Tapi Iketut Siwat. berarti Pak Mangku Ketut Iketut gitu ya. Siwat, nggih. Siwat, Iketut baiklah. Siwat. Oke. Pak Mangku asli dari Nusa Asal Penida. dari Nusa Penida, Nusa Muamakat, Kaci. Oh gitu, baiklah. Baiklah, ini untuk Santi mau diskusikan. Ini kan serangkaian tadi untuk masuk ke dalam Pura Dalempet Nusa Penida. Yang pertama adalah di Pura Segara Dumun. Baiklah. Setelah di Pura Segara lanjut di Pura Taman. Nah, nggih, baru di di Ping 3 Ratu Gede di Sakti. Ratu Gede Sakti Mas Mecaling. Baiklah Pak Mangku, ini kan tadi banyak yang lunas ya untuk sembahyang juga gitu kan. Itu setiap hari tuh banyak yang sembahyang di sini atau memang hari rahinan aja nih Kak? Tiap hari wenten je, tiap hari apa kemauan wenten ada yang kita lebih penuh, kita lebih rame, ada yang kadang-kadang dan tergantung kita hari-harinya Oh, gitu. hari-harinya. Nah, Untuk Pak Mangku sendiri sudah berapa lama nih Kak untuk di sini? kalau kurang langkung wenten 10 tahun ampun. Oh, bertugas untuk ngayah di umat Nggih, 10 tahun. Nggih. mulai hayahan iki nggih. Nggih, siap. Baiklah, untuk Pak Mangku ini mau tanya detail kan. Pak Mangku yang memang khusus di Pura Napi Ratu Gede Sakti Mas Mecaling nih pernah nggak ada pengalaman apa gitu pas di sini? Atau pas malam atau pas wengi gitu? Atau bagaimana? Ada pengalaman Napi gitu? Ya kalau kenten karena itu kan kembali kepada keyakinan Nggih, dan nggih. kalau di saat niku ini cuman yang dirasakan nih kan. Rasanya nih. Oh, dikasih rasa sama Rasa. beliau. Kalau rasanya sudah kenten tapi apanya? Ya semakin besarlah hatinya. Dan bulu-bulu ini akan bangun ini tanda-tanda itulah sudah kenten. Oh, berarti beliau ada di sekitar Ya, kita. itulah. Kalau sudah melihat ya rupanya enggak pernah saya. Oh, Ya. gitu. Cuma rasa kenten. Oke, baiklah. Sugro Ratu Pakulang. Jadi Santi mau sedikit bercerita, tapi maksudnya dari pemangku di sini atau pemuka agama gini kan. Beliau sosok Ratu Gede Mas Mecaling itu bagaimana sih, Pak Mangku? Kalau sosok Gede Mecaling itu tidak salah, memang angkernya luar biasa ya. Angker dan taksunya luar biasa juga. Taksunya luar biasa, dia sangat pokoknya megah lah artinya. Dan kepangusan dia luar biasa ya. Kesaktiannya juga taler mawisisa ya. Terus sosoknya kalau dari cerita bagaimana untuk secara fisiknya itu? Ya kalau secara fisik saya melihat ring kenten
Pertiwimbo dan contoh-contoh itu Nggih, gambar gimana tuh? kita bisa membayangi. Nggih. Pokoknya besarnya luar biasa, Tinggi banget gitu tinggi kan. besar. Itu dari pohon Ya, mungkin itu kalau Santi gambarkan ya, tingginya 2 pohon itu. Gede ya, banget itu, yang ya, paling gede niku. itulah. Nggih, Nah segitu. seperti itu kiranya. Heeh, terus beliau hitam, Nah, sosok yang hitam, kulitnya heeh, selalu hitam, hitam, agak berbulu. berbulu Nggih. ya, Nggih, ya. seperti itu. Terus Seperti itulah memang kiranya ya. cuma beliau memang baik banget. Nggih, Ya, jadi baik, kalau baik lah. untuk Kadang-kadang melindungi tidak baik lah. siapa yang menaungi Ya, yang sayang sama beliau, yang ya. memang percaya sama taksunya beliau seperti itu. Jadi Santi sedikit cerita ini tentang sosok Ratu Gede Mas Mecaling ya. Jadi Santi kan pernah dikasih patung Ratu Gede Mas Mecaling sama subscribernya Santi, penontonnya Santi Dharma Chandra juga, itu di daerah Dalung Kute. Dikasih beliaulah patung Pak Mangku, patung Ratu Gede Mas Mecaling. Nah, dikasih Ratu Gede Mas Mecaling sama lukisan Ibu Ratu Laut Selatan waktu itu. Nah, pas waktu itu kan Santi masih belum begitu familiar dengan sosok beliau. Maksudnya Santi di Hindu juga masih 2 tahun, masih belajar gitu, masih belajar terus. Nah, akhirnya kan beliau memang sebelumnya memang Santi sudah seperti ada gambaran atau merasakan beliau memang ya, cuma kan Santi masih ada tanda tanya besar sampai di titik Santi dikasih patung beliau itu. Nah, pas waktu itu Pak Mangku, setelah itu Pak Mangku ada salah satu pedanda dari Bangli bilang kalau memang patungnya itu sudah keisi taksunya, maksudnya sudah keisi hidup gitu, patungnya sampun hidup gitu, hidup. Nah, akhirnya kan Santi bingung nih, ini patungnya tak taruh di mana gitu. Akhirnya sama ada salah satu pemangku juga dari Bangli juga, ini kayaknya patungnya buat Pak Mangku aja gitu kan. Terus Santi bilang, udahlah Pak Mangku, nggak apa-apa, bawa aja, aku bilang kayak gitu kan. Soalnya kan Santi juga bingung, belum ada kamar suci waktu itu. Terus habis itu kan udah kan, nah pas malamnya Pak Mangku Santi didatangi laki-laki besar hitam, pokoknya beliau kayak seperti agak marah karena kan marahnya tuh kayak, kamu tuh udah dikasih tapi kenapa kamu kasihin orang lain gitu. Iya, kenapa dilimpahkan ke orang lain, itu yang itu aku langsung kan kayak, aduh ini gimana kan, agak nangis lah waktu itu. Karena itu empat gunanya untuk kamu, empat gunanya kan. Nggih. Empatnya untuk kamu. Terus besoknya lagi Pak Mangku didatangi lagi Pak Mangku sama laki-laki besar hitam, pokoknya beliau cukup marah, maksudnya marahnya tuh kenapa kamu kasihin orang gitu. Nah, akhirnya udahlah Pak Mangkunya yang mau ngambil itu nggak jadi juga, mungkin juga ada apa gitu, sesuatu hal terus nggak jadi ngambil patungnya. Akhirnya tetap sama Santi terus. Akhirnya Santi ada tempat tinggal untuk masih sama Santi, masih melinggih beliau seperti itu. Nah, itu kan itu ada pengalaman lucu. Terus ada waktu itu Santi sempat melukat di daerah Karangasem waktu itu kan. Melukat di daerah Karangasem, di pantai tepatnya itu Pak Mangku. Tiba-tiba ada laki-laki manusia ini ada orang gitu, laki-laki bilang gini kan, Santi itu di belakang kamu siapa, digituin kan. Siapa, nggak ada apa-apa, Santi bilang gitu kan. Kok ada laki-laki besar banget hitam, digituin kan. Terus Santi konsultasi, maksudnya sharing lah sama Sulingge waktu itu di Sanur, cerita bahwasanya ternyata beliau adalah sosok Sugeng Ratu Gede Mas Mecaling. Akhirnya Santi dari situ apapun yang Santi mau kemanapun, mau dimanapun, mau aktivitas apapun, ataupun sekarang kan Santi juga syuting 2 channel nih sama Lintas Misteri, apalagi syuting di tempat-tempat angker, di villa terbengkalai dan lain-lain. Santi selalu meminta perlindungan beliau, beliau seperti itu. Jadi itu pengalaman Santi. Jadi patung itu akan fisiknya bentuk apa itu, apa batu apa kayu? Batu hitam, udah besar banget, berat banget batunya, udah kayak gendong orang gitu. Jadi itu kemana-mana ikut Santi. Mungkin energinya sudah luar. Jadi kemana-mana ikut Santi, jadi mau pindah kemana aja beliau ngikut gitu kan, karena nggak bisa untuk di tempat lain Terus akhirnya itu. Nah, satu lagi Santi juga mau diskusi tentang sosok Ratu Niang Sakti. Kalau menurut Pak Mangku, sosok Ratu Niang Sakti bagaimana ya? Niang Sakti sosoknya ya memang
Memang ya kalau katakan ya pengis. Ya ini tergantung masih kita situasi dan kondisinya kan dan atau sekali kita ya dan tergantung situasi di kala manapun kita mendapat ketenangan pasti kita orangnya lebih bisa menceriahkan gitu. Baiklah. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Mangku sudah memberikan semangat Dharma Wacana gitu kan untuk lunas apapun kita semoga kita sesuhunan kita menjaga kita seperti itu. Jadi kata di Busan itu saya diperingatkan itu betul-betul piara betul-betul itu patungnya. Untuk santinya ada patungnya. Itu pemeliharaan niki makin proses niki. Atunggara semoga ikut Santi terus karena ya. Itu nanti didatangi laki-laki yang sosok besar banget itu beliau cukup marah sih karena waktu itu kan sempat Santi kasih orang itu tapi orangnya Pak Mangkunya juga tiba-tiba mau ngambil nggak jadi mungkin ya ada kejadian nah seperti itu. Baiklah untuk Pak Mangku juga ini Santi juga sekedar sharing untuk pengalaman sama beliau sosok Ratun yang sakti. Kebetulan Santi pas waktu di Jawa itu pas waktu ada kejadian di kamar Santi di Jawa ya belum di Bali itu pas Santi lagi sedih banget Santi melihat sosok beliau Ratun yang sakti itu tapi beliau pas Santi nangis beliau hadir di pintu. Beliau diam saja, cuma Santi masih bingung ini beliau sosok apa. Nah pas waktu Santi datang ke Bali, khususnya di Nusa di Dalempet niki, nah pas lihat patung beliau, memang beliau yang seperti yang Santi lihat waktu itu, pas waktu Santi di Jawa dan itu pas waktu aku Santi lagi sedih banget lagi nangis beliau hadir di situ. Beliau cuma melihat Santi aja, nggak ngomong apa-apa, cuma Santi bingung ini beliau sosok siapa gitu kan. Jadi itulah segala proses ya Astungkara sampai akhirnya Santi bisa nangkil di sini seperti itu. Baiklah Pak Mangku Ketu, semangat selalu. Semoga Pak Mangku sehat, bahagia, ceria, bisa memberikan energi positif buat umat sedharma dan bermanfaat bagi penonton Santi Dharma Chandra seperti itu. Jangan bosan-bosan kalau Santi tanya Pak Mangku. Baiklah. Sebelumnya terima kasih. Mari kita tutup dengan para mesanti Pak Mangku. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, saat ini Santi di Pura Penataran, masih di area Pura Dalempet Nusa Penida. Nah, sekarang Santi bersama Pak Mangku Putu Arsana. Beliau Pak Mangku yang menjaga di Pura Penatarannya. Baiklah, Pak Mangku, ini kan untuk rangkaian terakhir untuk persembahyangan di sini. Santi mau bertanya siapa yang melinggi di sini seperti itu. Kalau untuk yang di sini ini Gedung Taksu niki. Gedung Taksu. Gedung Taksu niki yang melinggih berstana di tempat niki adalah rambut Sedana, Sri Sedana. Nggih. Ratu Sri Sedana nggih, rambut. Terus apa ya? Lanjutnya. Linggih Seluang itu linggih itu Ratu Empu Kuturan. Empu Kuturan yang dari Jawa berarti iya, dari penyebar Jawa. Agama Hindu. Penyebar agama Hindu. Beliau banyak berjasa untuk mendirikan tempat sembahyang bagi umat Hindu seperti Pura Dalem, Siluyukti, gitu kan. Beliau yang menjatuhkan sekte-sekte Hindu sebelumnya itu agar bisa menjadi satu seperti itu. Baiklah, lanjut lagi Pak Mangku. Kalau niki gedung penyimpanan. Gedung penyimpanan niki. Gedung penyimpanannya. Gedung penyimpanan ada di sini di Kuman. Gedung penyimpanan itu baik pada waktu Ide Mesinop semuanya itu bertempat di sini. Baik itu Pura Segara, Beji, Ratu Gede, Napi Malih ring Penataran. Mesinop iki. Kalau Mesinop linggangnya riki. Oke, siap. Lanjut lagi niki. Nah, niki kalau Seluang sama atoh niki manjangan niki, manjang Seluang. Oh, untuk yang di Empu Kuturan juga niki. Baiklah lanjutkan. Kalau niki Patmusana wastana ke pelinggih itu sang yang Brahma, Wisnu, Iswara. Makanya kalau pas pelinggih puniki harus 3 pedagingannya 3. Ring sor, ring maju dan ring luhur. Seperti itu. Lanjut lagi. Niki penyimpangan Betara Batu Medau. Oh, berarti gedung persimpangan Ida Betara Batu Medau seperti itu. Patos kadiriki posisinya Sat Kayangan juga. Benton pelinggih
segara, beji, lan penatarannya benton. Itu masanya bagian dari Tripurusa. Terus iki nggih Puncak Mundi, Batu Medau, sareng ring pura penataran pet. Oh gitu. Nggih, lanjut lagi niki. Yang niki patuh. Nggih. Niki pun linggihnya sebenarnya anun ke linggihnya ide sani melinggem linggih ring pura penataran agung itu sani mewaste meparap itu Sang Hyang Mahadewa. Ide Betara Ratu Mas. Nggih, Ratu Mas. Baiklah, lanjut lagi ini Puncak Mundi berarti gedung persimpangan Ide Betara Puncak Mundi. Terus lanjut yang di sini ini persimpangan Betara. Lanjut lihat sini dulu. Penataran Pedoman. Oh, persimpangan Ida Betara Pedoman nggih. Dumun nggih sebelum anu nampi apa wonten pelinggih yang permanen riki. Wonten keturunan Pedoman. Oh, Pedoman. Sebelum itu di anu di linggang riku dumun. Oh, nggih. Nggih. Sebelum sedhereng wonten pelinggih sadiniki. Nggih. Makanya riki kalau dibuatkan pelinggih. Nah niki Pedoman niki kan kemulan niki. Nggih. Saya 3 WCC, saya 3 guru WCC. Nggih. Lanjut. Ini niki saya Sabtu Petala. Nggih, Ida Betara Ibu Pertiwi. Nggih, Pertiwi. Ada 7 lapisan tanah terbawah. Nggih. Niki Melinggihnya beliau. Sabtu Petala. Sabtu kan 7, Tala kan tanah. Nggih. Oh, Sabtu. Makanya disebut Sabtu Petala. 7 lapisan bawah tanah gitu. Luar biasa ilmunya Pak Putu. Pak Mangku luar biasa. Niki untuk kenapa ini? Niki melinggihnya. Lurah niki Ratu Lurah. Gedong Batu Linggih Panglura Pepati Ida Betara. Nggih, Pepatinya. Baiklah. Matur sukses Pak Mangku. Pak Mangkunya tadi mau ngajeng. Cuma Santi udah ngebet pengen belajar di sini. Sukses Pak Mangku, semoga sehat selalu. Semoga siapapun yang nangkil di sini bisa tahu beliau-beliau siapa yang melinggih di sini. Baiklah, terima kasih sudah menonton channel Santi Dharma Chandra. Nanti Santi mau closing di depan pura. Terima kasih, matur sukses. Terima kasih buat pemirsa Santi Dharma Chandra. Itu tadi serangkaian Santi di Nusa Penida ya untuk nangkil pertama kali di Pura Dalem Pet. Nah setelah itu Santi juga mau ada rencana planning buat nangkil ke pura-pura yang ada di Nusa Penida. Semoga Ida Betara selalu menyertai Santi, selalu menjaga Santi dan selalu menyayangi umat sedharma juga, bahwa kisahnya kita semua masih dalam proses belajar, proses dalam hidup untuk kita agar lebih damai selalu. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di-share channel ini, terus di komen, terus di like, biar Santi lebih semangat, seperti itu kan. Terima kasih buat nanti untuk Semeton Nusa Penida. Mungkin ada Kak Santi nangkil di sini dong, atau kemana, nanti bisa di kolom komentar atau di WhatsApp di Santi ya. Oke, baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.